Eternal Secret King Season 136. Bab 1351, direduksi menjadi abu. Bei Ming-sue memandang Su Zimo dengan memohon. Terima itu. Su Zimo mengangguk dengan tenang. Tidak ada artinya bagi murid tertuanya untuk menerima senjata roh tingkat sempurna. Esens spiritnya tidak bisa digunakan dan dia tidak bisa membuka tas penyimpanannya. Kalau tidak, dia akan bisa mengeluarkan setidaknya 10 senjata roh bawaan dari tas penyimpanannya. Ketika dia mendengar kata-kata Su Zimo, Bei Ming-sue mengambil baju besi bagian dalam berwarna perak. Bahkan dengan kepribadiannya yang mantap, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Keluarga bangsawan Bei Ming memiliki fondasi yang dalam juga. Namun, setelah ditindas oleh 3 keluarga bangsawan selama ini, fondasi mereka telah lama habis. Senjata roh bawaan, sempurna, dan bermutu tinggi yang diturunkan oleh keluarga bangsawan Bei Ming telah lama direnggut oleh para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan. Saat ini, sudah jarang para pembudidaya di kota Bei Ming memiliki senjata roh kelas atas. Liu Hanyan dan Rusuan mengeluarkan 2 senjata roh tingkat sempurna dari tas penyimpanan mereka dan menyerahkannya. Bei Ming-sue ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya. Bei Ming-sue melihat 3 senjata roh yang sempurna di tangannya dan merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Itu nyata. Sebelumnya, dia masih merupakan eksistensi inferior dari klan Bei Ming. Tapi sekarang, karena dia telah mengambil Su Zimo sebagai tuannya, bahkan Void Reversion dari keluarga bangsawan Namong harus memanggilnya dengan hormat sebagai bibi tuan. Siapa sebenarnya tuanku di dunia ini? Sebuah keraguan melintas di benak Bei Ming-sue. Ah, kita berada di pihak yang sama sepanjang waktu. Senior, saya juga seseorang dari keluarga bangsawan Namong. Namong Yu berjalan dengan waspada. Pipinya bengkak dan dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Namun, dia memaksakan senyum. Salam, senior, saya Namong Yu. Reaksinya sangat cepat. Ketika dia melihat bahwa situasinya tidak benar, dia segera menundukkan kepalanya dan membungkuk kepada Su Zimo. Nama keluarga saya bukan Namong dan saya bukan dari keluarga bangsawan Namong. Su Zimo tidak berdiri dan hanya menatap Namong Yu dengan dingin. Ekspresi Namong Yu membeku. Awalnya, dia berpikir bahwa Su Zimo pastilah seseorang dari keluarga bangsawan Namong juga karena yang terakhir adalah paman Master Namong Ling. Namun, dia membuat kesalahan besar. Nama keluarga Su Zimo adalah Su dan bukan Namong. Bahkan jika kamu bukan dari keluarga bangsawan Namong, kamu pasti terkenal. Aku pasti buta karena ingin membuat masalah untukmu. Tolong maafkan saya, senior. Namong Yu tersenyum malu dan menundukkan kepalanya dengan patuh. Dia tidak bisa lagi peduli dengan martabatnya dan membungkuk sepenuhnya. Itu benar, itu benar. 3 lelaki tua Nas Chen Sol menimpali dengan tergesa-gesa. Mungkin kamu juga pernah mendengar tentang gelar Daoku. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, aku bela diri Desolate. Bela diri sunyi. Kedua kata itu sepertinya memiliki kekuatan iblis. Ekspresi Namong Yu dan 3 Nas Chen Souls membeku di wajah mereka saat ketakutan dan keterkejutan yang tak ada habisnya memenuhi mata mereka. Tubuh mereka sedikit gemetar. Benar-benar tidak banyak orang di dunia kultivasi yang bisa menakuti para pembudidaya hanya dengan gelar Dao. Su Zimo pasti salah satunya. Bahkan murid tituler dari Sekte Super akan bergidik saat menyebutkan Desolate Martial, apalagi Namong Yu yang hanya berada di ranah inti emas dan 3 jiwa baru lahir. Sampai titik kultivasinya ini, Desolate Martial telah menginjak mayat berbagai teladan dan inkarnasi monster. Bei Ming-sue membuka mulutnya sedikit dengan keterkejutan yang dalam di matanya yang indah. Bela diri sunyi. Tuannya adalah Dao Lord Desolate Martial yang terkenal dari dunia kultivasi. Tidak heran mengapa pemahaman tuannya tentang martial Dao begitu menyeluruh. Tidak heran mengapa tuannya menolak untuk mengungkapkan identitasnya dan merahasiakannya. Tidak heran mengapa tuannya khawatir dia akan terlibat jika dia menerimanya sebagai murid. Hanya ada satu alasan. Tuannya adalah Desolate Martial. Saat Bei Ming-sue mendengar itu, selain keterkejutan, tidak ada kekhawatiran atau ketakutan di hatinya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Desolate Martial ingin mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Untuk memulainya, dia sangat menghormati Desolate Martial. Tidak peduli rumor di luar, Bei Ming-sue percaya bahwa Dao Lord Desolate Martial memiliki kemurahan hati yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Kemurahan hatinya melampaui kultivator ortodoks manapun. Bei Ming-sue akan sangat puas bahkan jika dia bisa bertemu Desolate Martial sekali, apalagi menganggapnya sebagai tuannya. Setelah mengatakan itu, Su Zimo tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba, seluruh halaman menjadi sunyi senyap. Namong Ling sedikit menundukkan kepalanya dengan kilatan dingin di matanya.
Dia berbalik dan melihat kelompok 4 Namong Yu sebelum berkata perlahan, kalian berempat, kalian tidak harus meninggalkan halaman ini hari ini. Su Zimo tidak banyak bicara. Namun, saat dia mengungkapkan gelar daunnya, Namong Yu dan 3 lainnya harus mati. Saat ini, Su Zimo telah menyinggung beberapa sekte super dari sekte abadi, Buddha, dan iblis. Jika mereka tahu bahwa Su Zimo tidak mati, sekte-sekte super itu pasti akan bergerak. Selanjutnya, kekuatan tempur Su Zimo sangat berkurang dengan roh esensinya terluka. Jika kelompok 4 Namong Yu pergi, itu sama dengan menanam Su Zimo di tempat yang berbahaya. Gedebuk, gedebuk. Namong Yu dan 3 lainnya berlutut satu demi satu dengan wajah pucat. Bagaimanapun, kami berasal dari keluarga Namong dan memiliki darah yang sama mengalir melalui pembuluh darah kami. Paman Ling, tolong lepaskan kami. Paman Ling, tolong tunjukkan belas kasihan. Kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi setelah kami pergi. Namong Yu menangis dan ketakutan. Ekspresi Namong Ling tenang dan tidak bergerak. Keluarga bangsawan Namong memiliki 1000 garis keturunan. Sebagai keturunan langsung, dia tidak memiliki perasaan terhadap keturunan kolateral ini. Di dalam hatinya, Su Zimo jauh lebih penting. Astaga! Api 3 warna tiba-tiba muncul di telapak tangan Namong Ling. Api Samadhi Dao. Namong Ling telah mendapatkan warisan garis keturunan Extreme Fire. Meskipun Samadhi Dao Fire-nya jauh lebih lemah daripada Su Zimo, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Namong Yu dan 3 Naschen Souls. Api menelan kelompok 4 Namong Yu secara instan. Ah! Kelompok 4 Namong Yu menjerit. Api melonjak ke langit. Dalam sekejap mata, Namong Yu berubah menjadi abu. Dia hanya inti emas dan tidak bisa menahan pembakaran api Samadhi Dao. Adapun 3 Naschen Souls, mereka hanya berhasil bertahan sebentar lagi sebelum mereka mati sepenuhnya. Daging dan tulang mereka dibakar menjadi abu oleh api Samadhi Dao. Sebagai keturunan langsung dari keluarga bangsawan Namong, Namong Ling telah bergabung dengan 100 sekte penyempurnaan dan mengalami banyak badai. Dia bahkan telah mengikuti Su Zimo dan menyaksikan pertempuran yang mengejutkan seperti pesta teh 1000 bangau. Dia bukan orang yang baik hati untuk bisa berkultivasi sampai titik ini. Bei Ming-sue berdiri di belakang Su Zimo dan melihat debu yang jatuh perlahan di udara dengan ekspresi rumit saat dia meratap dalam hati. Sejak awal, Su Zimo tidak berdiri atau menyerang. Hanya dengan beberapa kata, kelompok 4 Namong Yu dimakamkan di sini. Dengan membalik tangannya, dia bisa menciptakan awan dan hujan, itu adalah metode tuannya. Bab 1352, Aman dan Sehat. Kota Beiming, di depan aula besar klan. Beiming Ao melihat api yang berkobar di halaman jauh dan memanggil dengan suara bergetar, "Kakak." Dia tidak bisa lagi menahan air matanya dan langsung mengalir. Ketika dia melihat itu, reaksi pertama Beiming Ao adalah bahwa saudara perempuannya telah mati di lautan api. Jeritan samar yang datang dari halaman pasti dari pria berjubah hijau dengan nama keluarga Su. Pemimpin klan Beiming menggelengkan kepalanya juga dan menghela nafas dalam-dalam. Klan Beiming yang tersisa tampak ketakutan juga. Meskipun mereka jauh, fluktuasi energi yang dilepaskan oleh api Dao masih membuat jantung semua orang berdebar. Itu adalah kekuatan dari Void Reversion. Anakku, belasungkawaku. Pemimpin klan Beiming memandang Beiming Ao dan mengingatkan, karena semuanya telah menjadi seperti ini, kamu tidak boleh gegabah. Kalau tidak, kamu pasti akan mati juga. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, hanya ada harapan jika kamu masih hidup. Beiming Ao secara bertahap berhenti menangis. Seolah-olah dia telah tumbuh banyak dalam sekejap. Itu benar, hanya ada harapan jika aku masih hidup. Dia mengepalkan tinjunya dengan ekspresi dingin. Di halaman. Kelompok 4 Namong Yu berubah menjadi abu dan hanya meninggalkan 4 tas penyimpanan. Namong Ling mengambil 4 tas penyimpanan dan menyeka kesadaran roh pada mereka sebelum menyerahkannya kepada Su Zimo bahkan tanpa melihat sedikitpun. Kamu bisa memilikinya. Su Zimo melirik ke samping dan memberi isyarat agar Bei Ming-sue melangkah maju. Bei Ming-sue sudah secara bertahap beradaptasi dengan identitasnya. Ketika dia mendengar kata-kata Su Zimo, dia menerima 4 tas penyimpanan dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya sendiri sebelum berterima kasih padanya. Apakah kamu akan mendapat masalah karena membunuh mereka berempat? Su Zimo memandang Namong Ling dan bertanya. Grand Duncele Master, jangan khawatir. Namong Yu berasal dari garis keturunan kolateral dan hanya memiliki nama keluarga Namong. Tidak ada yang akan peduli dengan mereka. Namong Ling berkata, selanjutnya, sebagai keturunan langsung dari keluarga bangsawan Namong, saya memiliki beberapa status di antara generasi muda keluarga. Iya, itu bagus. Su Zimo mengangguk. Namong Ling melanjutkan, jangan khawatir, Paman Master.
Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan benar dan tidak ada seorang pun dari keluarga Namong yang akan menimbulkan masalah bagi Anda. Petik 2. Su Zimo bertanya, mengapa kamu kembali kali ini? Namong Ling menjawab, keluarga saya memanggil saya kembali untuk mengambil bagian dalam kompetisi keluarga bangsawan dengan klan saya. Saya mengundang Hanyan dan Suan-Suan untuk mengambil nafas dan menjelajah. Petik 2. Orang macam apa yang mengambil bagian dalam kompetisi keluarga? Su Zimo bertanya dalam-dalam, apakah tuan keluarga dari 3 keluarga bangsawanmu akan muncul? Tidak. Namong Ling menggelengkan kepalanya. Kompetisi keluarga aristokrat hanyalah pertarungan antara generasi muda penggarap pendirian yayasan dan inti emas. Adapun tuan keluarga dari 3 keluarga bangsawan, mereka semua adalah tokoh perkasa tubuh bersama. Secara alami, mereka tidak akan menunjukkan diri mereka sendiri. Petik 2. Biasanya, 3 keluarga bangsawan mengirimkan teladan luar biasa mereka untuk ambil bagian dengan klan mereka. Kali ini, saya adalah komandan keluarga bangsawan Namong. Petik 2. Su Zimo sedikit mengangguk dan bertanya lagi, para komandan keluarga bangsawan Dongfang dan Simen juga Void Reversions. Lebih atau kurang? Namong Ling berkata, lagi pula ini adalah pertarungan antara generasi muda. Bahkan senior dengan alam kultivasi tinggi tidak akan menunjukkan diri mereka. Kehadiran Void Reversion sudah cukup untuk mengendalikan situasi. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, namun, kompetisi keluarga aristokrat kali ini ada di Villa Simen. Karena ini adalah tempat penting bagi keluarga aristokrat Simen, pasti akan ada beberapa dewa Dao karakteristik Dharma. Namun, saya tidak yakin apakah akan ada sosok perkasa tubuh bersama. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Jika itu hanya dewa Dao karakteristik Dharma, mereka tidak menjadi ancaman baginya. Bahkan jika roh esensinya terkunci dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan Dharma atau seni Dharma, akan sulit bagi dewa Dao karakteristik Dharma lainnya untuk melukainya. Akan jauh lebih merepotkan jika ada sosok perkasa tubuh bersama. Dia tidak bisa melukai sosok perkasa tubuh konjoin hanya dengan tubuh sejati teratai hijau miliknya. Tentu saja, Su Zimo tidak berniat menyinggung ketiga keluarga bangsawan itu kecuali dia tidak punya pilihan lain. Namong Ling samar-samar bisa mengatakan apa yang dia maksudkan dan menyelidiki, Grand Dunchle Master, apakah Anda berniat untuk menyerang 3 keluarga bangsawan? Jika Su Zimo memiliki rencana seperti itu, dia akan berada dalam situasi yang canggung. Di satu sisi, dia adalah keturunan langsung dari keluarga bangsawan Namong. Di sisi lain, dia juga murid dari garis keturunan Extreme Fire. Su Zimo tahu kekhawatiran Namong Ling dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak ingin repot dengan perseteruan antara 3 keluarga bangsawan dan klan Beiming. Namun, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata perlahan, Beiming Sue adalah muridku. Siapapun yang berani menggertaknya akan melawan Desolate Martial. Petik 2. Jantung Namong Ling berdetak kencang saat dia mengangguk. Grand Dunchle Master, saya mengerti. Iya, tidak banyak. Kalian bisa kembali dulu. Su Zimo melambaikan tangannya. Grand Dunchle Master, kami baru saja tiba dan belum berbicara banyak kepada Anda tetapi Anda sudah mengusir kami, Rusuan cemberut bibirnya dan menggerutu. Ayo pergi. Kompetisi keluarga aristokrat dalam beberapa hari. Grand Dunchle Master pasti akan ada di sana juga. Liu Hanyan menarik Rusuan dan tersenyum lembut. Namong Ling dan 2 lainnya membungkuk pada Su Zimo sebelum berbalik untuk pergi. Di depan aula besar klan. Beiming Ao tidak bisa lagi menahannya ketika dia melihat Namong Ling dan 2 lainnya melaju kencang di awan keberuntungan mereka. Dia berlari pulang dengan ekspresi sedih. Pemimpin klan Beiming mengikuti dari belakang, khawatir sesuatu akan terjadi pada Beiming Ao. Klan Beiming yang tersisa juga mendekat. Bang! Beiming Ao mendorong pintu terbuka dan menerobos masuk. Saat dia memasuki halaman, dia tercengang dan tercengang. Awalnya, dia mengira adiknya sudah mati dan Su terbakar menjadi abu. Namun, dia tidak menyangka mereka berdua muncul hidup-hidup di hadapannya. Su bersandar di kursinya dengan mata setengah terbuka dan ekspresi santai. Beiming Sue berdiri di belakangnya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Ini. Beiming Ao sedikit tercengang dan tidak bisa bangkit dari pingsannya. Beberapa klan Beiming datang dan melihat ke dalam juga, terkejut. Beiming Sue tidak mati. Apa-apaan? Jika itu masalahnya, siapa yang berteriak dari luka bakar tadi? Pemimpin klan Beiming berdiri di pintu masuk dengan ekspresi terkejut. Sebelumnya, Namong Yu dan yang lainnya datang dengan aura pembunuh dan Void Reversion bahkan diundang. Namun, Beiming Sue baik-baik saja. Ini tidak masuk akal. Pemimpin klan Beiming sedikit mengernyit, merasa ada sesuatu yang salah. Kelompok Namong Yu tampaknya telah menghilang ke udara. Tatapan pemimpin klan Beiming mendarat di beberapa abu di halaman dan pupilnya mengerut saat dia memikirkan kemungkinan.
Namun, kemungkinan itu terlalu konyol. Akankah keluarga bangsawan Nangong saling membunuh? Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Beiming Ao bergegas ke Beiming Sue dan menilai dia dengan ekspresi senang. Bahkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjangkau dan mencubit dirinya sendiri. Aduh. Dia menyeringai dan tertawa. Ini bukan mimpi, ini bukan mimpi. Hahaha, adikku baik-baik saja. Petik 2. Beiming Sue memandang beberapa anggota klan Beiming di pintu masuk dan berkata dengan keras, maaf telah membuat kalian khawatir, aku baik-baik saja. Setelah itu, dia berbisik, adik laki-laki, biarkan mereka bubar dan tutup pintunya. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Baiklah. Beiming Ao senang ketika dia melihat bahwa Beiming Sue baik-baik saja. Tanpa berpikir banyak, dia bergegas ke pintu dan melambaikan tangannya. Semuanya, bubar. Kakakku baik-baik saja. Bab 1353, Hadiah. Kakak, apa yang terjadi? Beiming Ao menutup pintu dan bertanya, di mana Namong Yu dan yang lainnya? Mereka pergi. Beiming Sue menjawab dengan ambigu. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, akan sulit untuk menyembunyikan identitas Suzimo. Dia cerdas dan sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa identitas Suzimo sensitif dan tidak bisa mengungkapkannya dengan santai, bahkan jika ini adalah adik laki-lakinya. Hilang. Beiming Ao bingung. Beiming Sue mengubah topik pembicaraan dan bertanya, adik laki-laki, kompetisi keluarga aristokrat akan segera dimulai. Apa senjatamu? Beiming Ao senang ketika dia mendengar itu dan mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya. Itu terukir dengan 3 pola roh, itu adalah senjata roh kelas atas. Kakak, lihat. Dia berkata dengan sombong, ini diberikan kepadaku oleh pemimpin klan lama. Tidak banyak senjata roh kelas atas di seluruh kota Beiming. Fondasi klan Beiming telah lama direnggut oleh 3 keluarga bangsawan. Bahkan banyak teknik kultivasi dan manual rahasia dari klan Beiming direnggut oleh 3 keluarga bangsawan dan warisan mereka hilang, apalagi senjata roh dan senjata dharma. Senjata roh kelas atas, itu tidak buruk. Beiming Sue mengangguk. Namun, Anda masih akan dirugikan jika Anda menghadapi inti emas dari 3 keluarga bangsawan dalam kompetisi keluarga bangsawan. Inti emas dari 3 keluarga bangsawan setidaknya akan memiliki senjata roh tingkat tertinggi jika mereka dapat mengambil bagian dalam kompetisi keluarga bangsawan. Itu normal untuk beberapa jenius tak tertandingi atau inkarnasi monster yang dipersiapkan oleh keluarga mereka untuk memiliki senjata roh yang sempurna atau bawaan. Misalnya, Dong Fangzi yang menghancurkan inti emas Beiming Sue memiliki 2 senjata roh bawaan. Salah satu senjata roh bawaan bahkan milik keluarga bangsawan Beiming. Tidak apa-apa. Beiming Ao mencengkeram tinjunya dengan lembut. Saya memiliki fenomena inti emas. Bahkan jika aku kalah dalam hal senjata, aku pasti bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Kali ini, pemimpin klan lama memberitahu saya bahwa jika saya bisa masuk ke 100 teratas, dia akan mengajukan permintaan kepada 3 keluarga bangsawan untuk mengizinkan saya meninggalkan kota Beiming dan menjelajah keluar. Begitu saya meninggalkan wilayah 3 keluarga bangsawan, langit akan menjadi batasnya. Siapa tahu, saya mungkin menemukan beberapa peluang dan melonjak pesat. Petik 2. Kakak, jangan khawatir, aku pasti akan membawamu bersamaku ketika saatnya tiba. Beiming Sue merasakan hatinya menghangat dan mengangguk. Terima kasih atas perhatianmu, adik kecil. Dia menatap Suzimo dan sedikit ragu. Namun, dia masih mengeluarkan pedang terbang dan armor bagian dalam perak dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya. Beiming Sue berkata, adik laki-laki, ambil 2 senjata roh ini. Mereka akan meningkatkan peluang Anda di kompetisi keluarga aristokrat. Petik 2. Beiming Ao tidak terlalu memikirkannya dan mengambil alih mereka, bertanya dengan santai, kakak, dari mana kamu mendapatkan senjata roh ini? Setelah menyapu pandangannya, ekspresi Beiming Ao sedikit berubah. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa ada 5 pola roh yang terukir di pedang terbang. Mungkinkah? Dia tidak bisa mempercayainya dan menyalurkan energi roh ke dalamnya. Suara mendesing. Pedang itu berdengung dan bergetar, bersinar terang dengan cara yang berbeda. Senjata roh tingkat sempurna. Seru Beiming Ao. Energi rohnya memasuki baju besi bagian dalam perak juga. Suara mendesing. Sebuah penghalang perak meledak dari armor bagian dalam dan bersinar dengan 5 lampu roh. Itu juga senjata roh tingkat sempurna. Ini mengejutkan Beiming Ao. Kakak, ini. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas lagi. Lagi pula, dia bahkan belum menyentuh senjata roh kelas atas sampai titik kultivasinya ini. Dia sangat gembira ketika pemimpin klan Beiming memberinya senjata roh kelas atas. Orang bisa membayangkan dampak dari melihat 2 senjata roh tingkat sempurna sekarang. Beiming Sue khawatir Suzimo tidak akan menyetujuinya. Karena itu,
dia sedikit ragu. Namun, dia masih mencintai adik laki-lakinya di dalam hatinya. Khawatir bahwa Bei Mingao mungkin menghadapi bahaya di kompetisi keluarga bangsawan, dia mengeluarkan 2 dari 3 senjata Dharma sempurna yang diberikan kepadanya oleh Nangong Ling dan 2 lainnya. Namun, sejak awal, Su Zimo tidak mengungkapkan apapun dan duduk diam di samping dengan mata tertutup, tampak tidak peduli. Adik laki-laki, jangan tanya saya tentang 2 senjata roh ini. Aku tidak bisa memberitahumu. Bei Mingsue bisa melihat kebingungan Bei Mingao dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Bei Mingao penasaran, dia mengendalikan dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa saudara perempuannya tidak akan menyakitinya. Menyingkirkan 2 senjata roh yang sempurna, Bei Mingao menatap Su Zimo secara naluriah dan mau tak mau mengulurkan kakinya untuk menendang kursi di bawah Su Zimo. Hei, kenapa kamu masih di sini? Sudah berapa tahun? Dia membentak. Ekspresi Bei Mingsue berubah saat dia memarahi dengan tegas, adik laki-laki, jangan kasar. Kakak, aku tidak banyak bicara. Saya. Bei Mingao bergumam pelan tetapi diinterupsi oleh Bei Mingsue sebelum dia bisa menyelesaikannya. Adik laki-laki, minta maaf kepada Tuan Su. Dia memiliki ekspresi tegas saat dia berkata perlahan dengan nada tegas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bei Mingao belum pernah melihat saudara perempuannya begitu keras. Meskipun dia marah, dia sedikit takut juga dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Zimo dengan enggan. Pak, Su, maafkan aku. Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan tidak membuka matanya sepanjang waktu, sepertinya tertidur. Apa identitasnya? Dia tidak akan menentang Bei Mingao untuk hal-hal seperti itu. Bei Mingao cemberut bibirnya dan menatap Su Zimo dengan lebih jijik. Namun, karena Bei Mingsue, dia menarik kembali beberapa pernyataan sarkastik yang akan dia buat. Bei Mingsue melambaikan tangannya. Baiklah, lanjutkan berkultivasi di aula leluhur. Jangan mengekspos senjata roh tingkat sempurnamu untuk saat ini. Jangan khawatir, kakak. Bei Mingao mengangguk dan berbalik untuk pergi tanpa berlama-lama. Tuan, maukah Anda menyalahkan saya karena memberikan 2 senjata roh kepada adik laki-laki saya? Bei Mingsue merenung untuk waktu yang lama dan berbisik dengan gelisah. Su Zimo membuka matanya dan tersenyum, menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, itu hanya 2 senjata roh tingkat sempurna. Itu juga bukan harta yang luar biasa. Roh esensinya terkunci dan dia tidak bisa membuka tas penyimpanannya. Kalau tidak, harta apapun yang dia ambil akan jauh melampaui senjata roh tingkat sempurna. Sebelumnya, Su Zimo juga mempertimbangkan hadiah apa yang harus dia berikan kepada Bei Mingsue. Saat ini, dia tidak berada di level yang sama dengan Dai Yue di mana dia bisa memberikan harta universal sebagai hadiah atau mengubah nasib seseorang. Bagaimanapun juga, Bei Mingsue adalah murid tertuanya dan dia tidak bisa memberikan sesuatu yang terlalu murah untuknya. Setelah hening sejenak, Su Zimo melepaskan seutas manik-manik Buddha di pergelangan tangan kirinya dan menyerahkannya kepada Bei Mingsue, sambil berkata dengan acuh tak acuh, saya telah memakai manik-manik Buddha ini selama bertahun-tahun. Hari ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Terima kasih Tuan. Bei Mingsue menerima manik-manik Buddha dan memeriksanya dengan cermat tetapi tidak dapat melihat apapun. Tidak ada pola roh pada Buddha Badge dan tidak ada fluktuasi ki roh, mereka terlihat sangat tua. Bei Mingsue tidak terlalu memikirkannya dan mengenakan manik-manik Buddha di pergelangan tangannya dengan santai. Pada saat itu, dia tidak menyadari sama sekali bahwa untaian manik-manik Buddha adalah harta dasar dari sekte super di dunia kultivasi, manik-manik Doa Mingwang. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama akan tergoda untuk bertarung sampai mati demi manik-manik Buddha itu, apalagi inti emas seperti dia. Bab 1354, kompetisi dimulai. Sebagai tempat penting keluarga aristokrat Simen, Villa Simen biasanya dijaga ketat dan orang luar dilarang masuk. Dalam 2 hari terakhir, Villa Simen tiba-tiba menjadi ramai. Itu karena persaingan antara 3 keluarga bangsawan akan segera dimulai. Sehari sebelumnya, paragon dari 3 keluarga bangsawan tiba di Villa Simen di bawah pimpinan komandan masing-masing untuk mempersiapkan kompetisi. Secara alami, Villa Simen mengatur akomodasi untuk para pembudidaya keluarga bangsawan Dongfang dan Nangong serta banyak buah roh dan anggur untuk mereka konsumsi. Di sudut Villa Simen, semua orang dari klan Bei Ming berkumpul. Ada puluhan dari mereka. Su Zimo, Bei Mingsue dan Bei Mingao ada di antara mereka. Klan Bei Ming kami telah jatuh ke keadaan seperti itu di mana kami bahkan tidak memiliki tempat untuk menetap. Sepertinya kita harus berurusan dengan tempat terbuka ini untuk malam ini. 3 keluarga bangsawan bahkan tidak peduli dengan kita. Mengapa mereka mengatur tempat untuk kita? Beberapa klan Bei Ming menggerutu pelan dan mendesah. Pemimpin klan Bei Ming sedikit mengernyit dan berteriak pelan,
cukup, kita di sini untuk mengambil bagian dalam kompetisi keluarga bangsawan. Jika kalian bisa mendapatkan peringkat yang bagus, itu akan dianggap memberikan wajah klan Beiming. Saat itu, sekelompok pembudidaya dengan jubah brokat berjalan dari tidak jauh, tampak bangga dan sombong. Ini Dong Fangxuan. Beiming Ao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya ketika dia melihat pemimpinnya. Orang di samping Dong Fangxuan adalah penjelmaan monster dari keluarga bangsawan Simen, Simen Jingrui. Saya mendengar bahwa dia sudah bertunangan dengan Dong Fangxi dan akan segera menjadi pendamping daunnya. Itu umum untuk melihat pernikahan antara tiga keluarga bangsawan. Fufu. Sebelum Dong Fangxuan tiba, tawa terdengar. Bukankah itu klan legendaris dari keluarga bangsawan Beiming kuno? Betapa tidak sopannya kami. Dong Fangxuan tersenyum lembut dengan nada mengejek. Klan Beiming menundukkan kepala dan wajah mereka memerah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Dong Fangxuan berkata dengan sok, "Saudara Jingrui, keluarga aristokrat Simen Anda benar-benar salah kali ini. Mengapa kalian begitu lambat untuk memberi mereka tempat meskipun faktanya klan Beiming adalah keluarga bangsawan kuno?" Menjadi keluarga bangsawan. Jingrui bingung. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Hanya ada sedikit orang dalam keluarga bangsawan kuno. Mengapa mereka tidak sejahtera bahkan sebagai silsilah kolateral dari keluarga aristokrat Simen saya? Mungkin mereka sudah menolak. Dong Fangxuan menghela nafas. Namun, meski begitu, mereka masih keluarga bangsawan kuno. Jika mereka dapat dianggap sebagai keluarga bangsawan kuno begitu saja, bukankah keluarga bangsawan ada di mana-mana? Simen Jingrui menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan berhasil. Hahaha. Para pembudidaya keluarga aristokrat di belakang mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Bercanda satu demi satu, mereka berdua sama sekali tidak menganggap serius klan Beiming. Dong Fangxuan, Simen Jingrui, jangan sombong. Ekspresi Beiming Ao dingin ketika dia tiba-tiba berkata, "Jika kamu bertemu denganku, Beiming Ao, di kompetisi keluarga bangsawan, kamu pasti akan dipermalukan." Hehe. Simen Jingrui mencibir dan tidak bisa diganggu dengan Beiming Ao. Sebagai monster yang menjelma dari alam inti emas, dia dapat dianggap sebagai makhluk sempurna nomor satu dari keluarga aristokrat Simen dan bahkan dapat menandingi paragon sekte super. Bagaimana dia bisa menganggap serius Golden Core tahap awal seperti Beiming Ao? Namun, ekspresi Dong Fangxuan menjadi gelap saat niat membunuh melintas di matanya. "Binatang kecil, perhatikan kata-katamu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang." Duel pribadi dilarang di dalam villa bahkan sebelum kompetisi dimulai. Beiming Ao berkata dengan dingin. "Fufu." Dong Fangxuan mencibir, "Itu di antara tiga keluarga bangsawan kita. Namun, pembudidaya klan Beiming adalah semut di mata kita. Kita bisa menghancurkan mereka dengan mudah." Kata-katanya bukan ancaman. Jika dia membunuh pembudidaya klan Beiming di villa, tidak ada yang akan menghukumnya. Tidak ada yang namanya keadilan mutlak di dunia kultivasi. Prasyarat keadilan adalah bahwa kedua belah pihak memiliki kekuatan dan status yang sama. "Beiming Ao, hentikan!" Pemimpin klan Beiming berteriak dengan tergesa-gesa dan membungkuk kepada Dong Fangxuan dan Simen Jingrui, tersenyum meminta maaf. "Kalian berdua adalah sosok yang terhormat saat Beiming Ao masih muda dan tidak peka. Tolong jangan membungkuk ke levelnya." Petik 2. Siapa yang menyuruhmu keluar? Dong Fangxuan mengangkat alisnya dan memarahi dengan dingin, "Hal lama, enyahlah. Suruh Beiming Ao yang rendahan itu untuk meminta maaf kepadaku secara pribadi." Sebagai Naschen Sol, ranah budidaya pemimpin klan Beiming berada di atas Dong Fangxuan. Namun, dia hanya bisa bertahan dimarahi oleh Dong Fangxuan dan mundur sambil menghela nafas. Seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. Sejak awal, Beiming Sue tidak mengatakan apa-apa. Dia memiliki ekspresi dingin dan mengepalkan tinjunya, masih bertahan. Tidak mungkin Su Zimo akan menyerang. Dia akan mengabaikan sesuatu seperti itu sepenuhnya dan membiarkan Beiming Sue menanganinya sendiri. Satu-satunya pengecualian adalah jika seseorang melewati garis bawahnya. Beiming Ao berdiri di antara kerumunan tanpa bergerak dengan api berkobar dari matanya. "Mengapa kamu tidak mau?" Dong Fangxuan menyapu pandangannya dan menyeringai. "Jika Anda tidak meminta maaf kepada saya, semua klan Beiming Anda akan menderita." Pergi minta maaf. Itu tidak seberapa. Itu benar. Lagi pula, Andalah yang memprovokasi dia. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Beberapa klan Beiming tidak bisa menahan tekanan dan berbisik. Beiming Ao menggertakkan giginya begitu keras hingga retak dan wajahnya berubah menjadi hijau. Saat itu, sekelompok pembudidaya berjalan dari jauh. Mereka mengenakan jubah keluarga bangsawan Namong dan agak mencolok. Pemimpin mereka adalah teladan inti emas dari keluarga bangsawan Namong, Namong Si.
Di antara inti emas generasi ini, keluarga bangsawan Namong Si, keluarga bangsawan Dongfang Si dan keluarga bangsawan Simen Jingrui dipuji sebagai tiga teladan besar. Di antara mereka, Namong Si adalah yang paling terkenal. Apa yang kalian lakukan di sini? Namong Si berjalan ke depan dan tersenyum pada semua orang, bertanya. Kamu tepat waktu, saudara Namong. Dongfang Xuan berkata, binatang buas kecil dari klan Beiming ini bodoh dan telah menyinggungku. Aku akan memberi mereka pelajaran. Namong Si tersenyum lembut. Sayangnya, aku juga punya sesuatu. Saya ingin mengundang 3 pembudidaya dari klan Beiming untuk duduk bersama saya. Dengan mengatakan itu, dia menangkupkan tinjunya ke arah Beiming Sue dan Beiming Ao. Rekan Taois, ikuti aku. Setelah itu, tatapan Namong Si mendarat di Susimo. Juga, tuan ini, tolong ikuti aku juga. Namong Si, apa artinya ini? Ekspresi Dongfang Xuan berubah dingin saat dia bertanya dengan cemberut. Namong Si menjawab dengan acuh tak acuh, tidak banyak. Saya hanya mengundang 3 pembudidaya dari klan Beiming. Apa kau akan menghentikanku? Saudara Namong, disitulah Anda salah. Simen Jingrui berkata, tidak apa-apa jika Anda ingin mengundang mereka bertiga, tetapi Beiming Ao harus meminta maaf kepada Dongfang Xuan terlebih dahulu sebelum pergi. Oh. Namong Si menjawab tanpa ekspresi, sekarang, saya benar-benar tidak setuju dengan itu. Dengan mengatakan itu, dia mengangguk ke Beiming Sue dan saudara laki-lakinya sebelum berbalik untuk pergi bersama mereka. Su Zimo tersenyum tenang dan mengikuti di belakang. Dongfang Xuan dan Simen Jingrui memiliki ekspresi muram tetapi mereka waspada dan tidak menghentikannya. Klan Beiming mengungkapkan ekspresi iri. Bab 1355, 3 Komandan Besar. Secara alami, Beiming Ao bingung. Hanya Suzimo dan Beiming Sue yang tahu alasannya. Terima kasih, rekan Daois Namong. Beiming Ao menangkupkan tinjunya ke arah Namong Si dan mengucapkan terima kasih. Namun, matanya masih waspada. Seseorang yang tidak bertanggung jawab menyembunyikan niat jahat. Reaksi pertamanya adalah bahwa keluarga bangsawan Namong ingin mengikat mereka dan mendapatkan rahasia yang tidak ada itu. Namong Si tersenyum dan tidak terganggu. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Beiming Sue dan Su Zimo. Yang dia terima hanyalah perintah untuk membawa mereka bertiga. Selanjutnya, komandan keluarga bangsawan Namong, Namong Ling, telah memberikan perintah yang jelas untuk tidak menunda mereka bertiga. Namun, Namong Si tidak melihat sesuatu yang istimewa dari mereka bertiga. Beiming Ao tidak tua dan sedikit gegabah. Beiming Sue luar biasa dan memiliki aura yang luar biasa. Namun, inti emasnya dihancurkan oleh Dongfang Si dan dia sekarang menjadi cacat. Umur 100 tahun berlalu dengan cepat. Adapun pria berjubah hijau. Dia tidak bisa membaca orang ini sama sekali. Namong Si menggelengkan kepalanya. Tidak ada jejak kultivasi pada orang tersebut, membuatnya terlihat seperti seorang sarjana fana. Namun, dia tidak tampak gelisah di wilayah para pembudidaya di Villa Simen. Sebaliknya, dia bahkan lebih tenang daripada para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan, seolah-olah dia benar di rumah. Namong Si membawa mereka bertiga ke kediaman dan tersenyum. Kalian bertiga bisa beristirahat di sini malam ini. Kompetisi akan resmi dimulai besok. Jika ada apa-apa, Anda hanya perlu memanggil pelayan keluarga Namong. Petik 2. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Itu saja. Beiming Ao bingung. Dia masih merenungkan motif Namong Si menyelamatkan mereka dan bagaimana dia harus menghadapinya. Pada akhirnya, yang terakhir hanya berbalik dan pergi. Masuk dan istirahatlah. Anda harus beristirahat dengan baik untuk kompetisi besok. Beiming Sue memberi isyarat kepada Beiming Ao. Ini adalah halaman samping Villa Simen. Itu sangat indah dengan pegunungan palsu dan air yang mengalir, perkebunan roh dengan tanaman hijau subur dan beberapa pelayan keluarga Namong di dalamnya. Bahkan keturunan langsung dari keluarga bangsawan Namong tinggal di lingkungan yang sama. Ada apa dengan keluarga Namong? Beiming Ao masih bingung. Namun, ketika dia memikirkan kompetisi besok, dia menekan rasa penasarannya untuk sementara dan mulai beristirahat, bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Keesokan paginya, villa yang sunyi sepanjang malam berangsur-angsur menjadi lebih hidup. Klan Beiming menghabiskan malam di tanah terbuka villa dengan angin dingin. Meskipun tidak banyak untuk pembudidaya, mereka semua putus asa. Pada saat itu, Beiming Sue dan Beiming Ao berjalan mendekat. Setelah beristirahat malam itu, Beiming Ao tampak energi dan penuh semangat. Ayo pergi. Pemimpin klan Beiming menyapa dan menuju ke arah klannya, menuju pusat villa. Kompetisi keluarga aristokrat didirikan di tengah villa dan dikelilingi oleh area penonton. Komandan dari 3 keluarga bangsawan memiliki kursi dan anggota klan lainnya berdiri untuk menonton.
Area penonton berada dalam lingkaran dan pusatnya adalah tempat pertarungan itu. Medan perang terbelah menjadi 10 platform raksasa. Pada saat itu, area penonton hampir dipenuhi orang dan suara. Para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan sudah hadir. Sepintas, mereka padat dan terlihat sangat spektakuler. Keluarga bangsawan Beiming juga mengirim orang. Fufu, menurutku, mereka di sini untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Banyak pembudidaya tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi mengejek ketika mereka melihat klan Beiming. Tidak ada ruang di sini. Nyah. Seorang kultivator keluarga aristokrat Simen berteriak. Sebenarnya, ada tempat kosong di sampingnya yang bisa menampung lebih dari 10 orang. Pemimpin klan Beiming menghela nafas secara internal dan tidak membantah. Dia memimpin klannya ke sisi lain. Pada usianya, dia tidak lagi memiliki semangat untuk bertarung. Dia mengharapkan penghinaan seperti itu ketika mereka datang untuk mengambil bagian dalam kompetisi keluarga aristokrat. Semua orang dari klan Beiming, datanglah. Namongxi memberi isyarat kepada semua orang dari klan Beiming. Su Zimo menyapu pandangannya. Di sisi keluarga bangsawan Namong Ling, Liu Hanyan dan Ru Xuan duduk tinggi dan di atas di area penonton dengan banyak buah roh dan buah persik abadi di sekitar mereka. Namong Ling segera berdiri dan ingin berjalan menuju Su Zimo. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saat itulah Namong Ling berhenti. Bukankah itu Namong Ling? Sebuah tawa terdengar dari jauh ketika seorang kultivator keluarga aristokrat Simen tiba perlahan di kereta raksasa yang melayang di udara. Banyak gadis muda dan cantik mengelilingi kereta. Kultivator dari keluarga aristokrat Simen memiliki ekspresi santai saat dia meminum anggurnya dan berkata dengan dingin, "Kamu telah bertualang selama bertahun-tahun. Bagaimana kabarmu?" Simen Z. Namong Ling mengangkat alisnya. Simen Z adalah komandan keluarga bangsawan Simen kali ini dan menjadi tuan rumah kompetisi keluarga bangsawan. Namong Ling, kamu mungkin bahkan tidak bisa mengenali kami lagi sekarang karena kamu berada di 100 sekte penyempurnaan dari 4 kelompok yang tidak ortodoks, ya. Void Reversion dari keluarga bangsawan Dongfang terbang dengan ekspresi tidak ramah. Dongfang Yi. Komandan keluarga bangsawan Dongfang kali ini. Mereka bertiga dianggap sebagai kultivator dari generasi yang sama dan sudah saling kenal sejak mereka masih muda. Namun, Namong Ling menuju ke benua tengah untuk berlatih dan berkultivasi, bergabung dengan 100 sekte penyempurnaan setelahnya. Adapun Simen Z dan Dongfang Yi, keduanya tetap berkultivasi dalam keluarga bangsawan. Karena itu, jalan mereka bervariasi. Namun, bagaimanapun juga, mereka semua adalah elit dari generasi yang sama. Sekarang mereka semua berada di ranah Void Reversion, mereka terkenal di luar. Meskipun apa yang terjadi malam sebelumnya hanya konflik kecil antara junior, Dongfang Yi dan Simen Z sudah menerima berita itu. Oleh karena itu, nada mereka sarkastik saat mereka bertemu Namong Ling hari ini. Namong Ling tersenyum tipis dan mengabaikan mereka berdua. Berdiri di keramaian, Su Zimo tidak bisa menggunakan kesadaran rohnya dan hanya mengamati sekelilingnya dengan penglihatan dan pendengarannya. Seperti yang dikatakan Namong Ling, tidak ada pembudidaya dengan alam kultivasi tinggi dalam kompetisi keluarga aristokrat ini. Komandan dari 3 keluarga bangsawan, Simen Z, Dongfang Yi dan Namong Ling, semuanya berada di ranah Void Reversion. Selain mereka, ada juga beberapa Void Reversions. Namun, Su Zimo bisa merasakan bahwa pasti ada downlord karakteristik Dharma di villa ini. Adapun angka perkasa tubuh konjoin, dia belum bisa mendeteksi mereka. Sebenarnya, Su Zimo sama sekali tidak tertarik dengan kompetisi keluarga bangsawan. Dia ada di sini karena dia khawatir tentang Bei Mingxue. Karena Bei Mingxue adalah murid tertuanya, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Paling tidak, dia hanya akan pergi setelah masalah ini selesai. Kompetisi sekte sudah dimulai. Penggarap pendirian yayasan dari berbagai keluarga bangsawan naik ke platform batu satu demi satu untuk bertarung berpasangan. Beberapa penggarap pendirian yayasan dari keluarga bangsawan Beiming juga maju. Namun segera, klan keluarga bangsawan Beiming dikalahkan oleh para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan. Mereka hanya menyelesaikan paling banyak 2 putaran sebelum tersapu. Keluarga bangsawan Beiming tidak memiliki manual teknik kultivasi, senjata roh, atau ramuan. Adapun para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan, mereka memiliki sumber daya dan bimbingan yang tak terhitung jumlahnya dari para ahli mereka, perbedaan kekuatan di antara mereka sangat besar. Setiap kali keluarga bangsawan Beiming dikalahkan, serangkaian tawa mengejek akan bergema dari kerumunan. Adik kecil, jangan gugup. Mengingat kekuatanmu, kamu pasti bisa mencapai 100 teratas. Petik 2. Bei Mingxue menghiburnya dengan lembut. Baiklah. Bei Mingao mengangguk.
Kompetisi penggarap pendirian yayasan berakhir sebelum tengah hari. Segera setelah itu adalah pertarungan antara inti emas. Bab 1356, Serang. Klan Beiming tidak memiliki banyak inti emas yang ambil bagian dalam pertarungan. Termasuk Beiming Ao, hanya ada 3 dari mereka. Beberapa tahun yang lalu, inti emas Beiming Sue lumpuh dan dia kehilangan haknya. Selama bertahun-tahun, dia mengolah martial Dao dengan sepenuh hati dan tidak mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah ini. Tatapan Beiming Sue melewati kerumunan dan mendarat di seorang wanita dingin dan arogan dari keluarga bangsawan Dongfang. Dongfang Zi. Beberapa tahun yang lalu, Dongfang Zi adalah orang yang merampas hartanya dan bahkan menghancurkan inti emasnya. Dia tidak pernah melupakan masalah itu. Meskipun dia tidak ikut serta dalam kompetisi keluarga bangsawan hari ini, dia pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan Dongfang Zi. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, Dongfang Zi melirik ke samping dan bertukar pandang dengan Beiming Sue. Bibirnya melengkung dengan jijik. Di matanya, Beiming Sue adalah seorang yang lumpuh dan tidak lagi layak untuk diperhatikan. Kompetisi inti emas dimulai. 2 klan Beiming lainnya dengan cepat dikalahkan oleh lawan mereka. Adapun Beiming Ao, dia menyapu dan mengalahkan 3 lawan sebelum memasuki babak keempat. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan Beiming Ao. Namun, setelah menyelesaikan ronde ke-7 di depan Beiming Sue, dia akhirnya menarik perhatian 3 keluarga bangsawan ketika ada kurang dari 100 lawan yang tersisa. Ini berarti Beiming Ao sekarang berada di 100 teratas kompetisi inti emas ini. Memikirkan bahwa karakter seperti itu akan muncul di klan Beiming. Betapa langkanya. Komandan keluarga bangsawan Simen, Simen Ze, menyipitkan matanya dengan kilatan dingin. Tidak banyak. Dongfang Yi menjawab dengan acuh tak acuh, dia pasti akan melawan Dongfang Xuan. Pada saat itu, Dongfang Xuan dapat menekannya dengan mudah dan melumpuhkannya. Waktu cepat berlalu. Klan Beiming menjadi semakin gugup saat mereka menyaksikan pertarungan Beiming Ao di platform batu lekat-lekat. Saat ini, dia memiliki kurang dari 20 lawan yang tersisa. Beiming Ao menang. Seorang kultivator keluarga aristokrat menyatakan dengan keras. Di platform batu, Beiming Ao sedikit terengah-engah. Meskipun dia bermandikan keringat dari pertarungan berturut-turut, dia masih terlihat sangat bersemangat. Sebelumnya, pada saat yang paling kritis, dia harus menggunakan pedang terbang tingkat sempurna yang diberikan Beiming Sue untuk mengalahkan lawannya. Saat ini, dia berada di peringkat ke-20. Jika dia berhenti saat dia di depan dan mengakui kekalahan, dia masih bisa mendapatkan hadiah besar dan bahkan mungkin bisa mengajukan permintaan kepada 3 keluarga bangsawan untuk ekspedisi di luar. Namun, Beiming Ao tidak mau mundur begitu saja. Itu karena Dongfang Xuan akan menjadi lawan berikutnya. Dia ingin mengalahkan Dongfang Xuan secara terbuka. Anak kecil, sepertinya aku terlalu lemah dalam menjarah kalian selama bertahun-tahun. Untuk berpikir bahwa kamu akan memiliki senjata roh yang sempurna bersamamu. Dongfang Xuan melompat ke platform batu dan berkata dengan muram, jika kamu menyerahkan senjata roh yang sempurna itu sekarang, aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak berbelas kasihan. Petik 2. Dongfang Xuan, hentikan omong kosongnya. Terima tantangannya. Beiming Ao berteriak dan melambaikan lengan bajunya, memanggil pedang terbang tingkat sempurna. Dia mengambil inisiatif dan pedang terbangnya berubah menjadi seberkas cahaya, menusuk ke arah Dongfang Xuan. Ekspresi Dongfang Xuan menjadi dingin saat dia menggesek tas penyimpanannya dan memanggil pedang terbang kelas sempurna juga, menebas ke depan. Dentang. Percikan terbang saat 2 pedang terbang tingkat sempurna bertabrakan. Ekspresi Beiming Ao sedikit berubah. Dia telah menghabiskan banyak stamina dalam pertempuran berturut-turut. Selanjutnya, dia hanya berada di Golden Core tahap awal sementara Dongfang Xuan berada di tahap akhir. Perbedaan di antara mereka adalah 2 alam kecil. Beiming Ao jelas merasa sedikit tidak berdaya dalam bentrokan langsung ini. Dentang, dentang, dentang. Kedua pedang terbang mereka bertarung dengan cepat dan jelas bahwa Dongfang Xuan lebih kuat. Teknik pedangnya rumit, tidak terkendali dan memperdaya. Namun, Beiming Ao tidak mengembangkan teknik penggunaan pedang yang brilian. Bola balik, dia hanya menggunakan beberapa seni pedang dasar. Tak lama, Beiming Ao benar-benar ditekan oleh Dongfang Xuan. Fenomena inti emas. Akhirnya, Beiming Ao tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan melepaskan kekuatan fenomenanya. Lautan tak terbatas muncul di belakangnya, memancarkan aura dingin saat suhu di sekitarnya turun. Ini Beiming Ocean. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya mengembangkan fenomena warisan keluarga bangsawan Beiming. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Daerah penonton. Simen Ze dan Dongfang Yi memiliki ekspresi acuh tak acuh dan acuh tak acuh.
Sebagai Void Reversions, mereka tajam dan secara alami dapat mengatakan bahwa Beiming Ao berada di ujung talinya. Bahkan jika dia memanggil Beiming Ocean, dia tidak akan bisa bertahan lama. Qi Ungu Timur. Dongfang Xuan berteriak dan melepaskan fenomena inti emasnya juga. Sebuah Qi Ungu muncul di belakangnya dan bersinar terang, menuju Laut Beiming dengan fenomena yang kuat. Ledakan. Qi Ungu melonjak ke Laut Beiming dan menciptakan gelombang pasang yang mengamuk secara instan. Air laut memercik. Wajah Beiming Ao pucat saat fenomenanya bergoyang, itu diambang kehancuran. Itu bukan karena fenomena inti emasnya tidak cukup kuat, tetapi karena energi rohnya benar-benar habis dan dia tidak dapat menahan benturan langsung itu. Akui kekalahan. Pemimpin klan Beiming berteriak dengan tergesa-gesa, klan Beiming telah mengakui kekalahan. Sparring masih menjadi fokus utama untuk pertarungan kompetisi keluarga aristokrat dan jarang ada pertarungan sampai mati. Selama satu pihak akan mengakui kekalahan, pihak lain tidak akan kejam. Namun, Dongfang Xuan tidak tergerak oleh teriakan pemimpin klan Beiming. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, sudah terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Anak ini sombong dan angkuh. Aku akan melumpuhkannya hari ini sebagai peringatan bagi yang lain. Ledakan. Dongfang Xuan menyalurkan inti emasnya hingga batasnya dan Qi Ungu melonjak, menerobos Laut Beiming dan mendarat di dada Beiming Ao. Suara mendesing. Dalam sekejap, cahaya perak bersinar dari dada Beiming Ao dan memblokir sebagian besar kekuatan fenomena inti emas. Meski begitu, Beiming Ao dikirim terbang jauh dan meludahkan seteguk darah dengan ekspresi putus asa. Jika bukan karena baju besi bagian dalam perak yang diberikan Beiming Sue padanya, dia pasti sudah mati sekarang. Senjata roh tingkat sempurna lainnya. Klan Beiming benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Memikirkan bahwa dua senjata roh yang sempurna akan muncul di tangan Beiming Ao. Dia tidak mati. Ekspresi Dongfang Xuan berubah dingin saat dia melompat. Qi Ungu menyelimuti tubuhnya saat dia mengejar Beiming Ao yang berada di luar platform batu. Beiming Ao telah mengakui kekalahan dan jatuh dari platform batu. Kamu tidak bisa membunuhnya lagi. Pemimpin klan Beiming berdiri dan berteriak. Hal lama, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Jiwa yang baru lahir dari keluarga bangsawan Dongfang berkata perlahan, aturan kompetisi keluarga bangsawan hanya ditargetkan pada 3 keluarga bangsawan kita. Menurutmu siapa klan Beiming itu? Dongfang Xuan menyusul Beiming Ao sebelum yang terakhir bahkan mendarat di tanah. Anak kecil, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kekuatan fenomena di belakang Dongfang Xuan melonjak dan menghantam Beiming Ao. Tiba-tiba, sesosok muncul di hadapan Beiming Ao seperti hantu. Itu Beiming Sue. Dia mengulurkan telapak tangannya perlahan dan mengepalkannya, meninju ke arah Dongfang Xuan saat dia berkata dengan dingin, tersesat. Bab 1357, Pencerahan. Menjadi Sue. Inti emas wanita itu lumpuh. Apakah dia ingin mati? Semua orang dari keluarga bangsawan Beiming memang idiot. Melawan fenomena inti emas Dongfang Xuan, bahkan senjata roh tingkat rendah akan hancur, apalagi tubuh dari daging dan darah. Banyak pembudidaya tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat itu. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang tidak tertawa. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh saat dia melihat semuanya dengan tenang. Di area penonton, Nangong Ling, Liu Hanyan dan Ru Xuan juga tidak tertawa. Itu karena mereka tahu bahwa Beiming Sue adalah murid dari Granduncle Master Desolate Martial. Murid tertua. Menurut pemahaman mereka, Granduncle Master Desolate Martial adalah seseorang yang sangat protektif. Karena dia adalah murid tertuanya, Granduncle Master pasti akan lebih menghargai dan mencintainya. Di dunia kultivasi, pembudidaya memiliki umur yang panjang dan pada akhir kultivasi mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki kerabat yang tersisa. Oleh karena itu, berkali-kali, hubungan antara tuan dan murid bahkan lebih penting daripada klan garis keturunan. Bahkan dengan esens spiritnya terluka, Granduncle Master melindungi Beiming Sue dan tiba di kompetisi keluarga aristokrat, jelas betapa dia menghargai murid tertua ini. Siapa Desolate Martial? Monster nomor 1 yang menjelma dalam sejarah. Tidak mungkin murid tertuanya biasa saja. Beiming Sue tampak sedikit lemah dan tidak ada fluktuasi energi roh di tubuhnya. Terhadap Dongfang Xuan yang memiliki aura deras dan energi roh ganas, dia seperti belalang mencoba menghentikan kereta. Tinju Beiming Sue bertabrakan dengan Qi Ungu Dongfang Xuan. Ledakan. Qi Ungu yang ganas menghilang seketika. Dongfang Xuan tertegun dan bergidik seolah-olah dia disambar petir. Dia terbang kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dan mendarat dengan keras di atas platform batu. Uff. Dongfang Xuan meludahkan seteguk darah dengan ekspresi pucat. Tendon dan tulangnya terasa seperti akan pecah saat dia berbaring di tanah dan menjerit.
Lebih dari setengah tubuhnya lumpuh dan dia bahkan tidak bisa berdiri, apalagi bertarung. Belalang yang tampaknya kecil berhasil menghancurkan kereta perang. Itu hanya satu pukulan. Tawa di area penonton belum berhenti. Namun, pertempuran sudah berakhir. Ekspresi para pembudidaya secara bertahap membeku saat mereka membuka mulut perlahan dengan mata melebar tak percaya. Dongfang Xuan dikalahkan. Selanjutnya, dia dikalahkan oleh satu pukulan dari si cacat, Bei Mingsue. Bahkan fenomena inti emas Dongfang Xuan dihancurkan oleh tubuh Bei Mingsue. Bagaimana itu mungkin? Bahkan klan Bei Ming tercengang, apalagi para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan. Tentu saja, Su Zimo tidak terkejut dengan itu. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa Bei Mingsue tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, Dongfang Xuan akan terkoyak oleh pukulannya dan mati di tempat, apalagi fenomena inti emasnya. Piak. Dongfang Zi menamparkan meja dan berdiri, menggonggong dengan dingin dengan ekspresi dingin, B***Touch. Dao bela diri. Simen Ze mengalihkan pandangannya ke arah Bei Mingsue dan sedikit mengernyit saat dia bergumam. Satu-satunya cara seseorang tidak akan memiliki fluktuasi energi roh adalah jika mereka mengolah martial Dao. Namun, bagaimana kekuatan martial Dao bisa begitu kuat? Kakak, kamu. Bei Mingao terkejut. Dia tepat di belakang Bei Mingsue dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tabrakan sebelumnya. Dia sepertinya bisa merasakan lautan Bei Ming yang mengamuk di dalam tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa saudara perempuannya yang lumpuh akan dapat melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan setelah beberapa tahun. Mungkinkah ini kekuatan martial Dao? Tiba-tiba, Bei Mingao menyadari bahwa dia tidak bisa lagi membaca saudara perempuannya. Dongfang Zi berkata dengan dingin, apakah kalian buta? Sel Asterisk ini telah melanggar aturan kompetisi dengan menyerang tanpa izin. Tekan dia dan bunuh dia di depan umum. Namong Ling mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya tanpa ekspresi. Namong Si mengerti dan terkekeh sebelum berdiri. Saya tidak berpikir Bei Mingsue yang harus disalahkan untuk ini. Orang yang melanggar peraturan kompetisi bukanlah Bei Mingsue, tapi adikmu, Dongfang Xuan. Pertama, Dongfang Xuan tidak mau berhenti meskipun Bei Mingao sudah mengaku kalah. Kedua, bahkan setelah Bei Mingao keluar dari platform batu, Dongfang Xuan terus memburunya di luar radiusnya. Siapapun dapat menyerang di luar radius platform batu. Terus terang, jika saya yang menyerang lebih awal untuk menekan Dongfang Xuan, itu tidak akan dianggap melanggar aturan. Namong Si, kamu. Dongfang Zi mengerutkan kening dengan ekspresi dingin. Keduanya adalah monster terkuat yang menjelma di antara 3 keluarga bangsawan. Termasuk Simen Jingrui, mereka bertiga harus menjadi 3 besar dari kompetisi inti emas ini. 3 keluarga bangsawan selalu berhubungan baik. Dongfang Zi bahkan bertunangan dengan Simen Jingrui melalui pernikahan. Tidak ada yang mengira Namong Si dan Dongfang Zi akan bertarung karena Bei Mingsue. Mungkinkah Namong Si naksir Dongfang Zi? Apakah dia cemburu karena dia bertunangan dengan Simen Jingrui? Mustahil. Saya menduga Namong Si mungkin terlibat dengan Bei Mingsue. Meskipun Bei Mingsue berstatus rendah, dia sangat cantik. Mereka berdua terlihat seperti pasangan emas. Meskipun mereka adalah kultivator, mereka tidak bisa tidak bergosip. Simen Ze dan Dongfang Yi memandang Namong Ling yang tidak jauh. Ekspresi Namong Ling tidak berubah saat dia melihat lurus ke depan. Keduanya mencibir dalam hati. Secara alami, 3 komandan tidak akan muncul untuk masalah kecil seperti itu. Namong Si, apa yang kamu coba lakukan? Simen Jingrui tidak bisa menahan diri untuk tidak menonjol dengan ekspresi mengerikan. Tidak banyak, saya hanya menyatakan fakta. Namong Si merentangkan tangannya dengan ekspresi polos. Aku akan mengingat masalah ini dulu. Dongfang Zi mengangguk dan menatap Namong Si dalam-dalam sebelum beralih ke Bei Mingsue. Dalam sekejap, dia tiba di peron batu. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya saat dia berkata perlahan, B***Touch, aku menghancurkan inti emasmu 4 tahun lalu. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan. Aku akan membiarkanmu bertarung dengan adil melawanku dalam kompetisi keluarga aristokrat ini. Bei Mingsue memelototi Dongfang Zi tanpa rasa takut dengan ekspresi dingin. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Dia berbalik untuk melihat Su Zimo. Su Zimo tersenyum tipis. Lanjutkan. Martial Dao memungkinkan seseorang untuk membalas dendam dan membalas rasa terima kasih sesuka mereka. Tidak masalah bahkan jika kamu menembus langit hari ini. Petik 2. Bei Mingsue dipenuhi dengan kebanggaan dan tidak lagi keberatan. Jika ada orang lain yang memberinya janji seperti itu, dia akan skeptis. Namun, jika tuannya mengatakan sesuatu seperti itu, dia percaya bahwa tuannya akan membelanya bahkan jika langit runtuh. Itu karena tuannya adalah Desolate Martial.
Dia adalah Dao Lord Desolate marsial yang terkenal di seluruh dunia dan mendirikan Dao-nya untuk masa. Seketika, Bei Ming-sue tercerahkan. Faktanya, bahkan kultivasinya yang macet di 8 transformasi marsial Dao telah sedikit mengendur pada saat ini. Dia bisa merasakan aura kekuatan gajah naga. Bei Ming-sue berbalik dan berjalan menuju platform batu dengan tatapan membara. Langkah kakinya tegas dan pada saat itu, marsial Dao-nya akan mencapai puncaknya, tak tergoyahkan. Di bawah amplop surat wasiat itu, Dong Fangzi tiba-tiba merasakan tekanan. Di platform batu, Bei Ming-sue berjalan menuju Dong Fangzi selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, auranya akan meningkat sedikit. Namun, tekanan pada Dong Fangzi akan meningkat juga. Bab 1358, Pukulan dan Pedang. Ki darah yang sangat kuat. Di area penonton, Dong Fangyi menyipitkan matanya. Simen Ze juga mengangguk. Garis keturunan Bei Ming-sue mungkin telah berkultivasi ke alam darah amalgam Merkuri timbal. Di antara 3 keluarga bangsawan Simen memiliki temperamen tubuh yang paling kuat. Namun, bahkan untuk Simen Jingrui yang berada di ranah inti emas, dia hanya berkultivasi ke ranah amalgam Merkuri utama dengan bantuan banyak sumber daya. Jantung Dong Fangzi berdetak kencang. Sebagai penerus paling menonjol dari keluarga bangsawan Dongfang di ranah inti emas, dia segera membuat keputusan yang tepat dan mundur untuk menjaga jarak dari Bei Ming-sue. Dia tidak bisa melibatkan Bei Ming-sue dalam pertarungan jarak dekat. The Martial Dao adalah untuk terus mengembangkan potensi seseorang dan marah tubuh mereka. Mereka yang mengolah Martial Dao sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Pergi. Dong Fangzi menamparkan tas penyimpanannya dan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan tombak perak muncul di hadapannya. Tombak itu bergetar dan bersinar dengan 6 pola roh dalam cahaya terang. Senjata darmik bawaan, tombak esensi surgawi. Para pembudidaya dari keluarga bangsawan Dongfang jarang menggunakan pedang, kebanyakan dari mereka menggunakan tombak. Sementara tombak lebih lemah dari pedang terbang dalam hal kelincahan, itu lebih kuat dari pedang terbang dalam hal kekuatan. Di bawah kendali Dong Fangzi, tombak esensi surgawi berubah menjadi seberkas cahaya perak dan tiba di hadapan Bei Ming-sue dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam hal kecepatan dan kekuatan ledakan, senjata bawaan adalah batasnya. Tanpa banyak gerakan, pedang dingin yang berkilauan telah muncul di tangannya. Pedang bergetar dan 5 pola roh menyala. Senjata roh yang sempurna. Pedang itu adalah senjata roh sempurna yang diberikan Liu Hanyan kepada Bei Ming-sue. Bei Ming-sue juga memiliki senjata roh yang sempurna. Keluarga Bei Ming benar-benar memiliki beberapa barang bagus. Banyak pembudidaya mengungkapkan ekspresi iri. Bei Ming-sue tiba-tiba menyerang dan menebas dengan pedangnya. Dentang. Percikan terbang ketika pedang mengenai tombak esensi surgawi. Biasanya, senjata roh bawaan pasti akan menang dalam pertarungan antara senjata roh yang sempurna dan bawaan. Namun, Bei Ming-sue terlalu kuat. Pedang itu bergetar dan mengirim tombak esensi surgawi terbang ketika ditebas. Ledakan. Bei Ming-sue melangkah maju dan menginjak tanah dengan keras, tiba di depan Dong Fangzi seketika seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Itu terlalu cepat. Dengan ledakan tubuh dan garis keturunan Bei Ming-sue, dia langsung menempuh jarak lebih dari 100 kaki. Ekspresi Bei Ming-sue dingin saat dia mengangkat pedangnya dan menusuk. Bahkan sebelum pedang itu tiba, ketajaman yang mengerikan sudah dilepaskan. Dong Fangzi benar-benar merasakan sedikit sengatan di gelabelanya. Perangkap. Reaksi Dong Fangzi sangat cepat ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat mengambil tombak esensi surgawi tepat waktu. Dia menyulap segel tangan dan melepaskan seni roh warisan dari keluarga aristokratnya. Tanaman merambat dan cabang yang aneh tumbuh dari platform batu di bawah Bei Ming-sue dan melingkari tubuh dan anggota tubuhnya. Keluarga bangsawan Dongfang berspesialisasi dalam seni roh kayu. Sebagai teladan inti emas dari keluarga bangsawan Dongfang, Dong Fangzi bahkan lebih berpengalaman dalam dao ini dan menyulap seni rohnya dalam sekejap mata. Tanaman merambat dan cabang itu bukanlah tanaman biasa. Dengan peningkatan energi roh Dong Fangzi, mereka tidak lebih lemah dari senjata roh. Selanjutnya, ada paku pada tanaman merambat yang bisa menembus daging seorang pembudidaya. Setelah melepaskan seni roh, Dong Fangzi mengambil kesempatan untuk mundur dan menjauhkan diri dari Bei Ming-sue sekali lagi. Bei Ming-sue mencibir. Dia mengolah martial Dao dan sudah berada di transformasi ke-8, Indestructible Diamond. Tubuhnya sudah kebal terhadap api, air, dan senjata. Bahkan senjata roh sejati tidak dapat melukainya, apalagi tanaman merambat yang disulap oleh energi roh. Bei Ming-sue berjuang. Retakan, retakan, retakan. Saat tanaman merambat melingkar di sekelilingnya, Bei Ming-sue melepaskan diri dan mengejar sekali lagi.
Dentang, dentang, dentang. Dia menebas berturut-turut. Dong Fangzi memblokir pedang Bei Mingsue dengan teknik gerakan dan teknik tombaknya yang tepat. Namun, dia benar-benar dirugikan. Bei Mingsue tidak memiliki banyak teknik pedang, tetapi dengan tubuh sejati bela diri daunnya sebagai fondasi, kecepatan dan kekuatan setiap serangan pedang didorong hingga batasnya. Dia membanjiri segalanya dengan kekerasan. Tidak peduli seberapa tepat gerakan Dong Fangzi, dia tidak bisa bertahan melawan pedang Bei Mingsue. Kekuatan Bei Mingsue sedikit menakutkan. Tidak disangka dia bisa mencapai ranah seperti itu di Martial Dao. Saya bertanya-tanya berapa banyak transformasi yang telah dikembangkan oleh Bei Mingsue. Petik 2. Kerumunan berbisik, tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Dia hanya mengandalkan kekerasan. Simen Jingrui mencibir, semua orang tahu bahwa seseorang tidak memiliki energi roh jika mereka mengolah Martial Dao, jadi mereka tidak dapat menyingkat fenomena inti emas. Itulah keuntungan terbesar yang kita miliki sebagai pembudidaya. Dong Fangyi duduk tinggi di atas dengan ekspresi tenang dan tidak khawatir. Tidak ada yang lebih jelas darinya tentang kekuatan Dong Fangzi. Pertarungan ini akan berakhir saat Dong Fangzi merilis fenomena inti emasnya. Bei Mingsue, kamu sangat bagus untuk bisa memaksaku sejauh ini. Inti emas Dong Fangzi beredar perlahan dan energi rohnya melonjak. Ki ungu muncul di belakangnya dan bersinar terang. Fenomena inti emas, Ki ungu timur. Meskipun itu adalah fenomena yang sama, kekuatan fenomena Dong Fangzi jelas beberapa kali lebih kuat dari Dong Fangsuan. Itu belum berakhir. Tiba-tiba, fluktuasi energi kuat lainnya muncul di belakang Dong Fangzi. Fenomena lain naik. Banyak tanaman muncul di belakang Dong Fangzi dan berubah menjadi tentara ganas yang menyerang Bei Mingsue. Fenomena inti emas, flora segudang senjata. Dong Fangzi telah berhasil mengolah dua fenomena inti emas. Kerumunan itu gempar. Bahkan Nangongsi memiliki ekspresi muram. Bahkan dia tidak percaya diri untuk menang melawan Dong Fangzi yang memiliki dua fenomena Golden Core. Ini sudah berakhir. Dong Fangzi bangkit perlahan dan dua fenomena inti emas berputar di sekelilingnya. Auranya sudah naik ke puncaknya saat dia menatap Bei Mingsue. Touch, tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengaku kalah sekarang. Suaranya dingin. Dia bermaksud menggunakan dua fenomenanya untuk berurusan dengan Nangongsi. Untuk berpikir bahwa dia harus menggunakannya sebelum itu. Dua fenomena. Bei Mingsue memiliki ekspresi tenang tanpa rasa takut atau terkejut di matanya. Memang, sudah waktunya untuk mengakhiri segalanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, namun, aku bukan orang yang akan mengakui kekalahan. Sebelum kalimatnya selesai, Bei Mingsue menyalurkan ki darahnya dengan sekuat tenaga. Guyuran. Ki darahnya melonjak dan suara tsunami yang memekakkan telinga bergema dari tubuhnya. Darah tsunami. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. Bahkan Simen Ze dan Dong Fangyi terkejut. Semuanya adalah pembalikan kekosongan dan tahu betul betapa sulitnya berkultivasi ke alam darah tsunami, bahkan lebih jarang daripada fenomena inti emas. Ada banyak orang di dunia kultivasi yang bisa menyingkat fenomena inti emas. Namun, sangat sedikit pembudidaya yang bisa mengolah darah tsunami. Ledakan. Bei Mingsue tidak mundur atau menghindari dua fenomena inti emas Dong Fangzi. Sebaliknya, dia melangkah maju dan melayang ke udara. Dia melemparkan pukulan dengan tangan kirinya. Di tangan kanannya, pedangnya diselimuti oleh lapisan ki astral Martial Dao yang tidak bisa dihancurkan saat dia menebas. Ki darahnya melonjak seolah-olah tsunami melonjak di dalam dirinya. Ledakan. Puff. Pukulan dan pedang. Ki ungu menghilang dan para prajurit dipenggal. Tepat di depan semua orang, dua fenomena inti emas yang baru saja disulap Dong Fangzi dihancurkan oleh pukulan dan pedang Bei Mingsue. Tempat itu menjadi gempar. Bab 1359, jangan main-main dia. Setiap orang dengan fenomena ganda adalah teladan yang tak tertandingi. Di generasi ini, ada kurang dari segelintir yang bisa mengolah fenomena ganda. Fenomena ganda paling terkenal datang dari monster yang menjelma dari sekte esensi kekacauan, Diin. Dia mengolah fenomena warisan kaisar manusia, Chaos Ocean. Setelah itu, ia menyatu dengan teratai hijau pembersih dunia dari biara-biara Buddha dan melampaui kaisar manusia, membentuk fenomena teratai hijau Chaos yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kecemerlangan Diin benar-benar diliputi oleh orang lain selama peringkat fenomena sebelumnya. Dao Lord Desolate Martial yang legendaris mengolah tiga fenomena inti emas yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendominasi peringkat fenomena. Dia mengalahkan segalanya dan menekan dua ras primordial, mengejutkan dunia. Pertempuran itu juga membuat Desolate Martial terkenal. Para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan terkejut ketika mereka melihat Dong Fangzi mengolah fenomena ganda. Para pembudidaya keluarga bangsawan Dongfang bahkan lebih disegarkan.
Mereka berpikir bahwa klan keluarga mereka telah melahirkan teladan tiada taraf yang sebanding dengan Di Yin dan Desolate Martial. Namun, kegembiraan di mata semua orang berubah menjadi keterkejutan saat mereka melihat apa yang terjadi selanjutnya. Dua fenomena inti emas dihancurkan oleh pedang dan tinju Bei Mingsue. Bagaimana itu mungkin? Bisakah seseorang benar-benar melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan setelah mengolah martial Dao? Bahkan komandan dari tiga keluarga bangsawan, Simen Ze, Dong Fangyi dan Nangong Ling terkejut, apalagi inti emas dan jiwa baru lahir hadir. Nangong Ling, Liu Hanyan dan Ru Xuan tahu bahwa Bei Mingsue adalah murid tertua Su Zimo dan telah lama dipersiapkan. Meski begitu, mereka bertiga tersentak saat melihat itu. Bei Mingao berdiri di antara kerumunan dan benar-benar terpana. Sebelum ini, dia meremehkan martial Dao dan bahkan mengejek saudara perempuannya karena mengolahnya karena tidak memiliki fenomena inti emas. Tapi sekarang, kekuatan yang dilepaskan oleh tubuh dan garis keturunan Bei Mingsue adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh fenomena inti emas. Dua fenomena inti emas dihancurkan oleh satu pukulan darinya. Selama 3 tahun terakhir, Bei Mingao berkultivasi dengan susah payah di aula utama klan tanpa mengendur sama sekali. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan tertinggal jauh di belakang Bei Mingsue hanya dalam 3 tahun. Perbedaan di antara mereka semakin lebar. Apakah ini kekuatan martial Dao? Berapa banyak transformasi yang telah dikultivasikan oleh Bei Mingsue? Sebelum ini, ada juga orang yang mengolah inti emas ki darah, tetapi kekuatan mereka jelas tidak begitu menakutkan. Saya rasa Bei Mingsue telah menembus transformasi ke-7 dari martial Dao, Astral Infusion. Itu benar, ketika dia menyerang sebelumnya, tinju dan pedangnya diselimuti oleh kekuatan unik. Itu seharusnya ki astral. Seketika, keributan pecah di kerumunan. Tentu saja, Su Zimo tidak terkejut dengan itu. Roh esensinya rusak dan dia tampak lesu sepanjang waktu, seolah-olah dia lesu dan matanya akan menutup. Namun, tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya sutra bela diri itu. Di antara 9 transformasi martial Dao, dalam 3 transformasi selanjutnya, setiap transformasi adalah lompatan kualitas dan membawa transformasi lengkap. Saat ini, Bei Mingsue berada di transformasi ke-8 dari martial Dao, Indestructible Diamond. Jika Di Yin terlahir kembali di alam inti emas, dia mungkin bisa melawannya. Namun, Dong Fangzi terlalu jauh dari itu. Seketika, banyak hal berubah di medan perang. Dong Fangzi baru saja membentuk 2 fenomena inti emas ketika mereka dihancurkan oleh Bei Mingsue. Mau tak mau dia bergidik dan wajahnya memucat, bahkan organ tubuhnya terguncang hebat. Matanya berkilat panik dan ketakutan. Pukulan dan serangan pedang itu tidak hanya menghancurkan fenomena inti emasnya, tetapi juga kepercayaan dirinya, harga dirinya, dan kejayaannya di masa lalu. Dong Fangzi, kamu kalah. Bei Mingsue melangkah maju dengan ekspresi dingin dan menebas secara terbalik ke arah kepala Dong Fangzi. Pergi. Saat itu, cermin perunggu yang diisi dengan ki darah melayang dari medan perang. Itu bersinar dengan 6 pola roh dan tiba-tiba bersinar dengan cahaya optimis yang turun ke Bei Mingsue. Bei Mingsue melirik area penonton. Ada orang luar yang mengganggu. Di area penonton, Simen Jingrui memiliki ekspresi tidak ramah saat dia memelototi Bei Mingsue di platform batu. Jari-jarinya di belakang punggungnya membuat segel tangan saat dia mengendalikan cermin berwarna darah di udara. Itu adalah senjata roh bawaan, cermin cahaya darah. Itu terlihat seperti senjata Simen Jingrui. Kenapa di medan perang? Banyak klan Bei Ming tercengang. Kenyataannya, para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan yang hadir secara alami mengenali bahwa itu adalah senjata Simen Jingrui. Namun, para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan tidak mengeksposnya karena rasa hormat. Apa yang sedang kalian lakukan? Kompetisi keluarga aristokrat semuanya 1 lawan 1. Apakah kalian ingin menggertak dengan angka? Bei Mingao sangat cerdas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat apa yang sedang terjadi. Para pembudidaya mencibir dengan dingin dan mengabaikannya. Daerah penonton. Nangong Ling melirik Simen Ze dan Dong Fangyi dengan ekspresi mengejek. Mengapa Anda tidak mampu untuk kehilangan? Kompetisi keluarga aristokrat selalu tentang pertarungan yang adil. Apa ini? Ekspresi Dong Fangyi tidak berubah. Ini bukan kompetisi keluarga bangsawan sekarang. Ini adalah perseteruan pribadi antara Dong Fangzi dan Bei Mingsue. Simen Ze mengangguk sedikit juga. Itu benar, Jingrui sudah bertunangan dengan Zier jadi dia secara alami tidak bisa melihatnya diganggu. Itu hanya tepat baginya untuk menyerang. Petik 2. Kalian bahkan bisa mengubah cara mereka menggertak dengan angka menjadi sesuatu yang benar. Betapa tidak tahu malunya kalian. Ru Xuan tidak bisa menahan tawa. Nangong Ling berkata dengan acuh tak acuh,
Teman-teman, izinkan saya menyarankan Anda untuk tidak main-main dengan Bei Mingxue. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Petik 2. Hahaha. Simen Ze mau tidak mau tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia saat dia menggelengkan kepalanya. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana sedikit klan Beiming di wilayah keluarga Simen saya dapat membuat saya menghadapi konsekuensi apapun hari ini. Namong Ling menarik kembali pandangannya dan tidak membujuk lebih jauh. Dia juga tidak berniat menyerang. Dengan penilaiannya, dia tahu bahwa bahkan jika Simen Jingrui menyerang, dia mungkin bukan tandingan Bei Mingxue. Cermin cahaya darah dibuat dari tulang lebih dari 100 binatang sisa kuno dan direndam dalam darah iblis sepanjang tahun, memancarkan aura yang sangat jahat. Cahaya darah yang turun sangat merusak para pembudidaya. Faktanya, bahkan beberapa fenomena inti emas tidak dapat menahan korosi dari cahaya darah itu. Namun, Bei Mingxue hanya mengerutkan kening ketika cahaya darah menyelimutinya. Ki darahnya kuat dan melonjak seperti tsunami. Bahkan darah binatang buas berdarah murni tidak bisa menyakitinya, apalagi darah sisa binatang purba. Namun, pedang di tangannya langsung meredup dan ujungnya hilang saat terkena cahaya darah. Untungnya, pedang itu adalah senjata roh tingkat sempurna. Jika itu di tingkat tertinggi, itu akan dihancurkan dalam beberapa napas. Ketika dia melihat itu, Dong Fangzi disegarkan dan harapan menyala kembali di matanya. Dengan teriakan lembut, dia mengendalikan tombak esensi surgawi dan menusukkannya ke arah Bei Mingxue. Pada saat yang sama, dia mengambil penggaris besi hitam dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. 6 lampu roh meledak dari penguasa besi. Itu adalah senjata roh bawaan lainnya. Penguasa berongga. Klan Beiming langsung mengenali senjata roh bawaan. Itu karena senjata roh ini adalah harta dari klan Beiming sejak awal. Kilatan dingin melintas di mata Bei Mingxue. Saat itu, Dong Fangzi menggunakan penguasa hollow untuk menghancurkan inti emasnya, adegan itu terukir dalam ingatannya. Hari ini, semuanya akan berakhir. Bab 1360, marah karena malu. Pedang di tangannya sudah ternoda oleh cahaya darah. Bei Mingxue meninggalkannya dan menyambut tombak esensi surgawi yang masuk. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan. Sebagai senjata roh bawaan, kecepatan tombak esensi surgawi terlalu cepat. Itu hanyalah cahaya perak yang melesat dan tiba secara instan. Namun, telapak tangan Bei Mingxue meraih cahaya perak. Cahaya perak menghilang dan tombak esensi surgawi jatuh ke telapak tangan Bei Mingxue. Itu mengungkapkan bentuk aslinya dan menari terus-menerus, ingin membebaskan diri. Bei Mingxue mendengus dingin dan menyalurkan ki darahnya, mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Cahaya roh pada tombak ditenggelamkan oleh ki darah Bei Mingxue secara instan dan meredup. Dong Fangzi benar-benar kehilangan kendali atas tombak esensi surgawi. Berdebur. Saat tombak esensi surgawi tiba, bayangan hitam turun seolah ingin mengiris kekosongan menjadi 2. Senjata roh bawaan, penguasa berongga. Ekspresi Bei Mingxue tidak berubah saat dia mengangkat tangan kanannya dan membuka jarinya untuk meraih hollow ruler yang jatuh. Ekspresi para pembudidaya berubah dan mereka berseru. Meraih tombak esensi surgawi yang masuk dengan tangan kosong dan penguasa hollow adalah 2 situasi yang sama sekali berbeda. Selama ujung tombak esensi surgawi dihindari, itu bukan ancaman besar. Namun, kekuatan hollow ruler sangat menakutkan. Bahkan para pembudidaya dari keluarga aristokrat Simen yang berspesialisasi dalam tempering tubuh akan patah tulang dan tendon mereka. Piak. Hollow ruler mendarat di telapak tangan Bei Mingxue. Bei Mingxue tidak bergerak. Faktanya, tidak ada emosi di matanya. Seseorang berhasil menerima senjata bawaan, penguasa hollow, dengan tangan kosong. Para pembudidaya menggertakkan gigi mereka dan meringis. Apakah itu tubuh dari daging dan darah? Ketidakpercayaan memenuhi mata para pembudidaya. Dong Fangzi akhirnya panik. 2 senjata roh bawaannya direnggut oleh Bei Mingxue dengan tangan kosong. Bahkan jika dia menggunakan kartu truf lainnya, tidak mungkin dia bisa menandingi Bei Mingxue. Dia pindah dan ingin mundur. Sayangnya, Bei Mingxue bahkan lebih cepat darinya. Bei Mingxue tidak berhenti setelah menerima 2 senjata roh bawaan. Dalam sekejap, dia tiba di depan Dong Fangzi. Suara mendesing. Bei Mingxue menikam ke arah Dong Fangzi dengan tombak esensi surgawi di tangannya. Beraninya kamu. Dong Fangzi menjerit dan merobek jimat perlindungan di telapak tangannya. Cahaya hijau giok menyebar dan menyelimutinya. Uff. Ketika tombak esensi surgawi menghantam penghalang hijau raksasa, seolah-olah kantung udara tertusuk dan penghalang menghilang seketika. Pupil mata Dong Fangzi mengerut dan wajahnya menjadi pucat. Jimat perlindungannya bisa bertahan melawan serangan Nas Chen Sol. Dia tidak menyangka bahwa jimat itu akan dihancurkan oleh Bei Mingxue secara instan.
Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia merasakan sakit yang tajam di bawah perutnya. Kekuatan yang mendominasi menghantam inti emasnya. Retakan, retakan, retakan. Mata Dongfang Zi melebar. Dia bisa dengan jelas merasakan retakan muncul di inti emasnya, padat dan langsung menutupinya. Hancur. Bei Ming Sue melambaikan penguasa Hollow dan menghancurkan inti emasnya dengan satu serangan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Dongfang Zi mundur terus-menerus dan terhuyung-huyung. Kakinya lemas dan dia bahkan tidak bisa berdiri saat dia jatuh ke tanah. Hancurnya inti emasnya berarti bahwa 50 tahun kultivasinya langsung hancur. Awalnya, Golden Kores di usia 50-an berada di masa jayanya karena mereka memiliki umur 500 tahun. Tapi sekarang setelah inti emasnya hancur dan energi rohnya habis, umurnya langsung jatuh ke usia 100 tahun untuk manusia. Di usia 50-an, itu berarti dia telah menghabiskan lebih dari setengah umurnya. Dalam beberapa napas, rambut hitamnya sudah memutih dan beberapa kerutan muncul di wajahnya, menunjukkan usia tuanya. Daerah penonton. Dengan keras, Dongfang Yi menghancurkan cangkir teh di tangannya. Touch, beraninya kamu. Ekspresinya menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa semut dari klan Beiming akan berani menyerang teladan keluarga bangsawan mereka dengan begitu kejam selama kompetisi keluarga bangsawan. Wajah Dongfang Yi dipenuhi dengan niat membunuh. Bei Ming-sue bukan satu-satunya yang akan mati hari ini, semua anggota klan Beiming akan mati bersamanya. Seolah-olah dia merasakan bahaya, pemimpin klan Beiming tampak ketakutan dan gelisah. Klan lainnya juga gelisah. Meskipun Bei Ming-sue menang, tidak ada dari mereka yang tampak bersemangat sama sekali seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Di kerumunan, Su Zimo adalah satu-satunya yang tenang. Di peron batu, Dongfang Zi dikalahkan dan inti emasnya lumpuh. Segera setelah itu, sosok lain menyerbu. Touch, beraninya kamu menyakiti Zier. Anda harus memiliki keinginan kematian. Petik 2. Simen Jingrui menyerbu ke depan dan mengutuk. Melambaikan telapak tangannya, cermin cahaya darah di udara berdengung dan berputar ke arah Bei Ming-sue. Ekspresi Bei Ming-sue tidak berubah saat dia mengangkat Hollow Ruler dan menebas ke depan. Dentang. Suara benturan logam yang menusuk telinga bergema ketika dua senjata roh bawaan bertabrakan. Cermin cahaya darah dikirim terbang. Pada saat yang sama, Simen Jingrui sudah tiba dan meninju Bei Ming-sue. Seketika, niat membunuh yang sangat kuat meledak dari pukulan itu. Keluarga aristokrat Simen berspesialisasi dalam seni roh logam dan teknik membunuh. Bei Ming-sue memasang ekspresi mengejek saat dia menyingkirkan Hollow Ruler dan juga meninju tinju Simen Jingrui. Bang! Ada suara kekalahan yang tumpul ketika tinju itu bentrok. Bei Ming-sue tidak bergerak dan ekspresinya acuh tak acuh. Namun, ekspresi Simen Jingrui terus berubah. Segera setelah itu, lengannya retak dengan cara yang sangat menakutkan. Seluruh lengannya lumpuh oleh pukulan Bei Ming-sue. Simen Jingrui juga orang yang tegas. Sambil menggertakkan giginya, dia tidak berani berlama-lama dan terbang keluar dari platform batu tanpa mengeluarkan satu suara pun. Jingrui, bawa aku bersamamu. Dongfang Zi berteriak. Inti emasnya lumpuh dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melompat dari platform batu. Ketika Simen Jingrui mendengar teriakan Dongfang Zi, dia secara naluriah menoleh dan terkejut. Saat ini, Dongfang Zi sudah tua dan layu, dia tidak lagi memiliki kejayaan sebelumnya. Ekspresi jijik melintas di kedalaman mata Simen Jingrui saat dia berbalik dan melarikan diri. Kamu. Dongfang Zi sangat marah sehingga dia menggigil dengan ekspresi putus asa. Sumpah seumur hidup ke kedalaman dunia, semuanya bohong. Apa yang kalian tunggu? Tekan sel asterisk T itu. Petik 2. Simen Ze berdiri dengan ekspresi muram dan berteriak. Berdebur, berdebur, berdebur. 5 sosok menonjol dari bawah Simen Ze dan melepaskan kekuatan yang kuat. Mereka dikelilingi oleh kekuatan Dharma dan menyerang Bei Ming-sue dengan aura pembunuh. Jiwa yang baru lahir. Bei Ming-sue melumpuhkan para pembudidaya inti emas yang paling menonjol dari keluarga bangsawan Dongfang dan Simen dan membuat marah Simen Ze dan Dongfang Yi sepenuhnya. Beberapa dari kalian, tangkap klan Bei Ming itu. Aku akan melumpuhkan semua kultivasi mereka satu per satu dan menyiksa mereka perlahan-lahan. Dongfang Yi melambaikan tangannya dan memberi perintah juga. Tak lama kemudian, beberapa Naschen Souls dari keluarga bangsawan Dongfang juga menonjol dan menyerang klan Beiming. Karena penampilan dominan Bei Ming-sue, kompetisi keluarga aristokrat ini benar-benar lepas kendali.